Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. وذريتي ولولدي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العالم الفضل الشيخ محمد بن عوض الشيخ رحمه الله تعالى حضرة الشيخ العلامة البدر السيد رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ الفقيه العلماء بن عمر بن عبد الرحمن بن الشيخ شريف ذيتullah gunung di Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada jamaah ini menghabiskan bab yang ke-9, yaitu bab azan yang terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi daril amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u fi fadilatis salatul jamaah. Al-babu tasi'u fi fadilatis sholatul jamaah. Bermula ini bab yang ke-9 di dalam menerangkan keutamaan sholat berjamaah. Kemarin itu dijelaskan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh, di dalam sholat subuh itu ia berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla sholat subuh. Telah bersabda dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholatnya sholat subuh fil jamaati, di dalam sholatnya itu berjamaah. Summa jalasa, kemudian ia duduk. Ya, setelah salam, selesai sholat ia duduk. Untuk apa ia duduk? Yazkurullah ta'ala, yaitu mengingat Allah. Zikir, mengingat Allah. Ingat Allah. Zikirnya apa aja? Istighfar, sholawat, tahlil, tasbih, atau baca Quran. Apa saja, yang penting sebab katanya sholat berjamaah, ya, duduk dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja zikirnya mah? Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seumpamanya zikirnya. Pokoknya yang pasti mengingat Allah, baik zahir maupun batin. Artinya kita zikir zahir atau kita zikir dalam hati aja.
Yang penting setelah sholat kita duduk. Apa kata Rasul? Hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbitnya matahari. Jadi kalau kita habis sholat subuh berjamaah, lalu kemudian kita duduk zikir mengingat Allah setelah sholat subuh itu sampai terbit matahari. Kana lahu satrum minan nar, maka ada baginya yaitu sebuah apa? Tabir minan nar, daripada api neraka. Artinya orang ini yang duduk setelah sholat subuh berzikir, ada ampunan dari Allah. Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bari'u minan nar, dan dibebaskan daripada api neraka. Permasalahannya kita sholat subuh apa kagak? Permasalahannya yang jadi pertanyaan, kadang kita kagak sholat subuh. Padahal usia kita usia yang masya Allah, yang menurut Allah sudah cukup Allah beri kenikmatan. Bahkan kata Rasulullah, ukuran manusia hamba Allah umat Muhammad ukuran 40 tahun itu usia yang sangat istimewa. Usia yang sangat istimewa untuk menjaga dirinya. Segera kembali fafirru ilallah, taubat kepada Allah. Ya, tatkala muda kita sudah banyak melakukan kesalahan. Di usia 40 tahun itu usia yang sangat istimewa bagi Allah dan Rasulnya, agar kita sebagai hamba Allah ingat fafirru ilallah, kembali kepada Allah, laksanakan perintah Allah, terutama melaksanakan sholat. Ini permasalahannya masya Allah, siang kita udah capek banting tulang cari duit ngalor ngidul kesana kemari, bahkan sampai meninggalkan sholat, lupa akan perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Sepulangnya kita usaha mencari uang, malamnya bukan sholat, bukan zikir mengingat Allah, bahkan main HP sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh main HP. Giliran subuh mau datang, jam 3, setengah 4 tidur. Tuh, tertidur, HP aktif. Lagi nyetel video, HP-nya aktif sampai kuotanya habis. Giliran pagi siang bangun kuota habis, mau beli kuota nggak punya duit. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Ruginya 2 kali lipat. Masya Allah. Tidur menjelang subuh, HP habis pulsa, duit kagak gablek, sholat subuh kagak. Boro-boro kita mau duduk setelah sholat subuh zikir mengingat Allah, uang subuh aja kita kagak sholat. Sementara kata Rasul, siapa umatku yang dipanjangkan umurnya lalu ia banyak amalia kebaikannya, maka itulah umatku yang terbaik, kata Rasulullah. Ya kan? Ini terkadang kita sudah mencapai umur 40, 45, 50, 55 masih juga seperti kekanak-kanak. Tingkahnya masih seperti anak muda, masih menuruti hawa nafsu, masih mau emosi, masih mau marah. Sementara kata Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Orang marah maka bakal masuk surga. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Berilah aku sebuah nasihat, berilah aku sebuah pandangan. Kata Rasulullah, la taghdab. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. La taghdab walakal jannah.
Jadi orang marah maka gak bakal masuk surga. Masuk surga, kudu sabar. Ini zaman sudah memang ditakdirkan oleh Allah semuanya dalam keadaan krisis moneter. Silahkan krisis moneter, karena sebab ada yang mendalanginya kita sebagai rakyat. Tapi kita jangan krisis iman kepada Allah. Di saat krisis moneter, kekurangan harta, ekonomi, badan melemah, permasalahan bertambah, ujian semakin banyak, tapi iman kepada Allah jangan pernah kita lupakan, apalagi ditinggalkan. Wa iqamus shalah wa hiya afdhalul ibadah, dan dirikanlah salat karena salat adalah merupakan ibadah yang paling diutamakan oleh Allah. Ibadah yang paling diutamakan, utama dari segala macam yang utama. Maka kita nggak boleh semiskin apapun kita, apalagi kayanya, jangan tinggal sholat. Punya masalah apapun kita, apalagi sedikit masalahnya ataupun banyak masalahnya, jangan tinggalkan sholat. Karena kita jauh dari Allah, tidak sholat akan ghadab, timbul dalam hati kita sebuah amarah, nafsu syaitan, yang akhirnya apa? Kita mudah emosi, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Sholat kuncinya. Kata Umi Uti itu kalau di grup tuh, kunci segala hal adalah sholat. Itu bagus sebetulnya. Kunci segala hal adalah sholat. Jadi kata Rasulullah, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk zikir mengingat Allah sampai terbit matahari, maka ada tabir baginya minan nar, daripada api neraka. Kemudian wa bara'atun minan nar, ia akan dibebaskan daripada api neraka. Untung apa untung? Untung banyak. Untung. Apa yang mau buntung, silahkan tinggalkan sholat dan tinggalkan zikir Allah. Kalau mau buntung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebuah tambahannya yang itu yang kemarin ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jamaah arba'ina yauma kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atum minan nifaq. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jamaah, barang siapa kedapatan sholat berjamaah. Sholat jamaahnya ini mau sholat subuh, mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya. Tapi di sini dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, man adrokal jamaah, barang siapa yang kedapatan sholat berjamaah. Mau sholat apa aja, mau sholat fardunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, arba'ina yauman. Jadi barang siapa yang mendapati sholat berjamaah selama 40 hari, selama 40 hari. Kalau 40 hari berarti 40 hari siang, 40 hari malam. Karena sholat itu dilaksanakan dalam 5 waktu adalah 1 hari satu malam. Arba'ina yauman. Sopo wong kang sholat jamaah 40 dino. 40 dino berarti 40 doso. 40 doso. Kataballahu bara'atan minan nar wa bara'atum minan nifaq. Maka Allah mencatat di buku catatan Allah, di catatan Allah, bara'atan minan nar, ia akan dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Wa bara'atum minan nifaq, dan dibebaskan daripada kemunafikan. Oh, hebat. Kalau kita sampai melaksanakan sholat 40 hari deh berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ula,
takbiratul awal setiap waktu kita sholat selama 40 hari kita kedapatan sholat berjamaah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhirah nanti bakal dibebaskan daripada api neraka dan dibebaskan daripada menjadi orang-orang yang munafik, yaitu orang munafik. Masya Allah, mayoritas kita yang hidup garis kemunafikan ini ada. Nggak usah kita ngibul-ngibul dah, ya. Apa sih ciri-ciri munafik? Yang pertama, Ustadz Korod, jika dikasih amanah ingkar, jika dikasih amanah berkhianat, jika berjanji dusta, kemudian jika berkata bohong, jika berkata bohong, jika berjanji ingkar, jika diberi amanah berkhianat. Khianat, ingkar, dusta. Nih setiap hari kita nih ada tuh di antara tiga. Ya, minimal bohong, minimal bohong. Cuma Kang Ayep doang yang jujur. Kang Ayep jam 9 buka warung. Geus aya nu ngopi can, padahal mau belum dibilang udah jujur banget. Iya kan? Namanya orang jujur, artinya orang ikhlas. Datang guru ya kan ditanya udah ada penglaris belum? Alhamdulillah udah, padahal baru buka. Walhasil penglarisnya adalah yang ngopi habis. Ya, udah gitu gratis nggak bayar. Ya, wajar jadi berkah. Jadi kalau kedatangan guru jangan pelit ya. Ntar Abi datang nggak air putih-putih aja. Minimal kopi lah, tapi nggak pernah si Abi datang ke rumah jamaah nggak dikasih kopi. Apalagi kalau ke rumahnya Umi Uti, kalau pulang dibekelin. Kasih kopi pulang dibekelin. Dibekelin apa? Dibekelin ini masalah, aduhan. Pusing nih nggak punya duit bekal itu bagi Abi. Dimikirin juga dia nggak. Dia mau minjem malu, dia mau guru. Ya udah, namanya juga lagi krisis moneter. Dan doain biar berkah rezekinya. Semua bukan Umi Uti aja. Ini Kong Toleh nggak hadir, Kong Toleh. Kong Toleh nggak hadir. Tadi baru pulang. Baru pulang, ya mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Mudah-mudahan ghirah dalam ibadah. Amin. Tadi kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan sholat berjamaah selama 40 tahun, ia tidak pernah alpa, ya akan dicatat oleh Allah dalam catatan Allah, ia akan terbebas dari api neraka dan terbebas daripada kemunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kalau kita itu benar-benar mau mendapatkan apa tadi tuh, dijaga atau dicatat oleh Allah daripada api neraka, yaitu dan kemunafikan, kudu rajin-rajin berjamaah. Minimal maksudnya berjamaahnya dengan keluarga, istri dan anak-anak kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat al bardaini, ya, dua apa ya, dua kesejukan. Dua kesejukan. Jadi di waktu yang sejuk itu, dua waktu yang sejuk itu kita sholat. Jadi barang siapa yang sholat dalam dua waktu yang dingin, yang sejuk, yang rindang, ya, yang dimaksud sholatnya adalah sholat fajar dan sholat asar. Sholat fajar itu menjelang pagi, di akhir malam, menjelang sore, menjelang malam, di akhir siang. Yang dimaksud bardaini,
Sholat di saat dua waktu yang dingin, yang sejuk itu menurut keterangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dan perginya ya, itu di dalam sholat fil jama'ati dakhalal jannati bi ghairi hisab. Itu sholat berangkat perginya akan mendapatkan pahala di dalam sholat berjamaah itu, masuk ke surganya bi ghairi hisab. Dengan apa? Dengan tidak dihisab, masuk surga. Enggak ditanya lagi tuh orang. Jadi siapa orang yang sholatnya di waktu fajar dan asar, waktu penghabisan malam, waktu penghabisan siang, tuh pulang baliknya dia sholat berjamaah, maka di dalam jamaahnya ini, di dalam sholat berjamaahnya ini, dakhalal jannah, Allah akan masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab, dengan tidak dihisab, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira luar biasa ya. Sedangkan waktu-waktu subuh itu sholat yang tantangan yang sangat dahsyat. Waktu asar kita sholat di perjalanan, aku sibuk-sibuknya gitu. Ya, driver, Ustadz gepeng, pas asar lagi di jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lagi mau ngebreak ya, lagi ngebreak dia mau. Padahal itu ada. Di saat satu jam-jam segitu tuh, masya Allah, pahalanya besar. Ya kan? Di saat subuh pahalanya besar, malam begadang ketiduran gak sholat subuh, siang capek kerja muntang-manting, dohor, pas asar di jalanan itu, masya Allah. Kalau kita menjaga antara sholat fajar dan subuh, sholat di dalam berjamaah, dakhalal jannah bi ghairi hisab, maka kita masuk ke surga tidak akan dihisab, enggak ditanya sama Allah, langsung udkhulul jannata, masuk ke surganya duluan. Kenapa? Karena orang yang disolat berjamaah di waktu yang sejuk, di waktu yang dingin antara fajar dan asar ini, ialah orang yang sholat berjamaah yang bakal masuk surga, pahalanya tidak akan dihisab. Berat ya? Berat enggak? Berat, jujur aja lah, jangan sombong. Ntar kalau dibilang ringan, sholat juga kagak. Enggak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida sholatul jamaah, barang siapa yang sholat, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang menyaksikan, maksudnya menyaksikan apa? Sholat berjamaah, artinya menyaksikan itu kita hadir, datang sholat berjamaah, bukan ngeliatin begini. Menyaksikannya bukan kita ngeliatin orang sholat berjamaah, tapi di sini hadir, yakni kita hadir di dalam sholat berjamaah, turut serta kita ikut sholat berjamaah. Apa kata Rasul? Kataballahu ta'ala dhahaban wa raji'an asru hasanatin wa maha anhu asyra sayyi'atin wa rafa'alahu asyra darajatin. Siapa orang yang menyaksikan sholat berjamaah, hadir ia bersama turut serta sholat berjamaah, kata Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mencatat ya, pulang perginya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan.
dan akan dihapus oleh Allah, wa maha anhu asra sayyi'atin, dan akan dihapus kejelekannya, wa rafa'alahu asra darajatin, dan akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus rajin-rajin sholat yang jauh dari masjid, berjamaah dengan keluarga. Tapi kalau kita di dekat masjid, harus kita walau hafwan, walaupun merangkak dalam keadaan sakit kurang sehat, datang aja. Untuk apa? Datang ke masjid. Siapa orang yang rumahnya dekat masjid tidak sholat di dalam masjid, maka tidak sempurnalah sholatnya, bahkan mungkin tidak sah sholatnya. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, illa fil masajid. Jadi tidaklah sempurna atau tidaklah sah sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali ia sholatnya di masjid. Itu namanya orang sombong, orang pelit, orang bohong. Kalau dekat masjid nggak mau berjamaah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin bila ada hilaf, salah dan lupa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.